Ya, terima kasih sahabat Glo Muslim, Anda masih bersama kami dalam bicara sunnah bersama Al Ustadz Sudirman. Ya, kita akan lanjutkan kembali hari ini. Ya, kita akan membahas tentang sunnah ketika mengendarai. Kira-kira apa saja yang kita baca. Nah, silakan Ustadz untuk kita bahas bersama Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, sunnah yang kali ini atau sunnah qauliyah yang kita akan bahas kali ini adalah sunnah atau yang dianjurkan ketika mengendarai kendaraan. Ya, kalau dulu kendaraan akhi Darus, Iya. dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam, unta, kuda, ya kan, dan himar, keledai. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah semakin berkembang. Ya, ada Honda. Ya, ada mobil dan lain sebagainya. Iya, betul. Maka terlebih lagi kaum muslimin, ini menjadi memang qauliyah sehari-hari kita, sunnah perkataan Nabi SAW sehari-hari. Maka sebagaimana diriwayatkan oleh salah sahabat bahwasanya beliau melihat Ali radhiyallahu anhu, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, kemudian juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Bahwasanya suatu hari Ali radhiyallahu anhu diberikan tunggangan atau kendaraannya dari hewan. Kemudian ketika dia meletakkan kakinya, dia mengucapkan kaum muslimin Bismillah, seperti itu. Kemudian setelah dia menaikinya atau setelah berada di atas kendaraannya atau tunggangannya, dia mengatakan Alhamdulillah, seperti itu. Jadi Bismillah, Alhamdulillah. Kemudian kaum muslimin, apa yang dibaca setelahnya? Yang dibaca adalah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian setelahnya tidak mencukupkan dengan itu saja. Kemudian yang membaca Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian menambah doanya Subhanakallahumma rabbi zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Seperti itu. Panjang ya? Panjang, Ustaz. Panjang. Untuk kaum muslimin apalagi yang baru-baru atau yang tidak bisa bahasa Arab, cukup di awal saja enggak masalah, Ustaz, ya. Di awal saja tidak masalah. Artinya ya fattakullah mastata'tum. Artinya ini memang juga sunnah. Cuma kalau memang mau menggabungkan semua kebaikan, sebagaimana ini kata Ali radhiyallahu anhu di akhir hadisnya, dia mengatakan sesungguhnya inilah yang aku lihat atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kaum muslimin. Oke, ya. Nah, ini faedahnya ada enggak nih kira-kira, Ustaz? Nah, kalau ditanya faedah secara khusus, sebagaimana mungkin faedah ayat kursi, maka tidak ada yang lebih, cuma tinggal lagi adalah bahwasanya ini adalah di antara sunnah-sunnah yang mengikat hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Adapun bukan fadilah akhi Darus, akan tetapi di akhir hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah kagum dengan orang yang membaca doa ini, artinya doa yang terakhir. Doa meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, karena cuma Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa. Kagum, artinya memang ini doa khusus. Tapi kalau secara khusus, apakah misalnya kalau dibacakan maka bertambah kencang kendaraan, nah ini tidak boleh meyakini seperti atau itu, meyakini seperti itu, tidak. Cuma memang lagi kita kaum muslimin ketika membaca doa-doa seperti ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan keberkahan di jalan, dan sampai pada akhirnya kembali kepada rumah kita masing-masing. Seperti itu. Oke, di kata sakhkhara lana itu kan menundukkan, Ustaz, ya, artinya menundukkan. Itu kan karena hewan kan gitu, Ustaz. Nah, ini sedangkan sekarang kan kita membawa kendaraan, ya maksudnya bukan hewan. Ini tidak masalah seperti itu, kiasnya boleh kan, Ustaz? Tidak masalah, karena memang ini menjadi kedua, artinya segala sesuatu itu lihat kepada keumumannya. Seperti itu. Artinya memang mungkin kita akan memberikan terjemahan atau mendalami maknanya sebagaimana yang biasa kita lakukan. Darus kaum muslimin, maka perhatikan baik-baik,
Kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika dia menaiki ya, belum berada di atas, masih menaiki kaum muslimin, maka membaca bismillah. Mungkin kalau bahasa kita apa ya? Kalau mau naiknya, kita baca bismillah. Katanya memang suatu amal-amal yang dibaca bismillah, maka ada keberkahan tersendiri, seperti itu. Kemudian setelah kita duduk di atas motor kah atau mobil kah, maka kita membaca alhamdulillah. Sebuah kata yang dia memang sangat manis. Artinya dia memang ucapan yang Allah sangat cintai. Tasbih dan tahmid itu adalah ucapan di antara ucapan-ucapan yang sangat membuat Allah itu ridho kepadanya. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara. Subhanak. Artinya maha suci engkau ya Allah. Subhanalladzi, maha suci yang sakhkhara, bagi atau Allah yang telah menundukkan ini bagi kami. Kalau dulu kaum muslimin, Nabi SAW itu yang dinaiki kuda, keledai, kemudian juga unta. Coba kaum muslimin bayangkan, ini hewan-hewan yang nggak kenal sama kita sebelumnya, tapi Allah tundukkan. Artinya apa? Ini coba kaum muslimin bayangkan, ini naik, misalnya kita naik unta, untanya ngamuk, lompat-lompat. Artinya ini tidak ditundukkan. Betul. Atau bisa jadi hewannya nolak. Apa ini? Masa saya dinaiki? Seperti itu. Tapi ini semua alhamdulillah Allah berikan kenikmatan ini. Allah tundukkan semuanya. Allah jinakkan. Sakhkhara lana hadza. Allah jinakkan semua ini bagi kita. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan kita tidak mampu, dan kami tidak mampu melakukannya. Artinya kaum muslimin enggak mungkin kita ini ada kuda kita jinakkan, enggak. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan dan menjinakkannya bagi kita. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna, dan sesungguhnya kita ila rabbina, kepada Tuhan kita, lamunqalibun, akan benar-benar kembali kepada Allah Jalla wa ala. Artinya memang setelah kita mensyukuri kenikmatan hidup ini, kita ingatkan juga kaum muslimin diri kita bahwasanya kita akan pergi menjumpai Allah, kembali kepada Allah taala. Yang kita naiki ini kan berupa memang kenikmatan. Artinya memang kalau orang diberi kenikmatan, apalagi semakin tinggi kenikmatannya, beda orang yang naik motor misalnya yang kecil sama yang besar, ya kan? Kemudian juga mobil yang kecil sama yang besar. Maka ini menunjukkan kenikmatan semakin bertambah kepadanya. Yang kaum muslimin ini harus kita wanti-wanti menjadi dasar kesombongan kita kepada kaum muslimin yang lain atau orang-orang yang lain. Artinya kesombongan ini menutup hati kita untuk mensyukuri Allah Jalla wa'ala. Menutup hati kita untuk mengingat Allah Jalla wa'ala dan hari akhir kita. Tapi dengan ini enggak. Allah kasih dan Nabi SAW berikan, dan ini juga potongan dari ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 13-14. Maksudnya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hati-hati wahai Sudirman, hati-hati Darus. Hati-hati kaum muslimin. Jangan berbangga dengan ini semua. Maka karena kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi kaum muslimin yang mempunyai motor-motor indah, mewah, antik, mobil-mobil mewah yang ratusan atau miliaran harganya, yang tak sama. Sensasi menaikinya itu tak sama mobil-mobil yang lain. Menaiki mobil Alphard, ya kan? Mobil-mobil yang memang mewah itu enggak sama. Artinya jarang orang menaikinya. Nah, ini hati-hati, jangan sampai di sini ada celah untuk syaitan masuk kepada hati kita, yang membuat kita sombong, pada akhirnya kita tidak mengingat dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya juga ini membuat kita tertipu. Seakan-akan kita hidup selamanya tanpa mengingat bahwasanya kita akan mati. Enggak tahu kita kaum muslimin, masuk keluar gang udah ditabrak orang, mati. Ya kan? Kemudian juga di tengah jalan enggak tahu kita, mungkin pernah juga akhi Darus mendengar mobil yang ketimpa gerobak yang berisi, yang sempat viral ya di sosmed atau di dunia media, timba gerobak yang berisikan tanah, mati kecuali satu anak, ya seperti itu kaum muslimin. Artinya kita nggak tahu kapan kematian. Yang pastinya kita dianjurkan juga banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Aksiru min dzikri hadzimil ladzat, berbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali sahabat kaum muslim. Ya memang nikmat yang Allah berikan, misalnya seperti kendaraan. Dengan kita berzikir kepada Allah, kita mensyukuri, salah satu nih mensyukuri Ustaz ya, ini tandanya kita bersyukur kepada Allah, kita muji Allah. Kemudian di akhir zikir tadi, inna ila rabbina lamunqalibun, ini
akan menjauhkan kita dari sifat sombong seperti itu, mengingatkan kita kepada hari akhirat seperti itu. Nah, ini sangat perlu sekali sahabat kaum muslim, kendaraan apapun, ya baik kendaraan yang kita gunakan sekarang itu adalah jalannya kena bensin misalnya Ustaz ya dan sebagainya, tapi itu semua kalau bukan karena kehendak Allah tidak akan juga berjalan seperti itu Ustaz ya. Pesawat juga tidak akan bisa terbang kalau Allah tidak menghendaki, maka naik kendaraan apapun kita jangan lupa sahabat kaum muslim tetap berzikir. Nah, itu kuncinya. Mudah-mudahan dengan berzikir kita selamat dalam perjalanan dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini yang pertama Ustaz ya. Untuk yaitu hari ini termasuk ke dalam sunnah qauliyah, yaitu sunnah perkataan yang ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik sahabat kaum muslim, sebelum kita lanjutkan kembali sunnah apa setelah ini masih dalam perkara sunnah qauliyah ya. Tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana sahabat kaum muslim, tetap di Bicara Sunnah.